Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, hari ini kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan konser Salam Metal 03 menang total digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Langsung saja kita pantau situasi terkini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD akan menghadiri konser Salam Metal Ganjar Mahfud menang total di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu hari ini 3 Februari 2024. Konser Salam Metal ini akan menghadirkan band Slank, Kotak Band, dan sejumlah band maupun penyanyi lainnya. Mahfud MD menyampaikan maklumat pada sore hari ini pada pukul 16:24 waktu Indonesia Barat. Maklumat tersebut disampaikan selama 15 menit. Selanjutnya, calon presiden Ganjar akan mengisi pidatonya selama 20 menit dimulai sejak 17:04 waktu Indonesia Barat. Konser Salam Metal Ganjar Mahfud ini disebut sebagai hajatan rakyat yang bertajuk Satset. Itu akan dimulai pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat sejak pagi tadi bahkan. Petugas berpakaian seragam hitam pun mulai disiapkan di kawasan GBK untuk mengamankan proses berlangsungnya dari acara konser tersebut. Mereka yang masuki area ini bergerak dan mengangkat 3 jari sebagai simbol yang bertajuk pada nomor urut pasangan Ganjar Mahfud. Sementara itu, pemirsa, simpatisan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memulai memadati area Gelora Bung Karno bahkan sejak pagi tadi. Kedatangan mereka dalam rangka memeriahkan kampanye akbar pasangan calon nomor urut 3 di pemilu 2024. Berdasarkan pantauan kami, pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, sejumlah massa didominasi pakaian berwarna merah putih menyebar di GBK. Mereka membawa sejumlah atribut, baik dari bendera partai pengusung hingga kaos berwajah, maksud kami, Ganjar dan juga Mahfud. Kemudian tampak juga sejumlah relawan hadir di Stadion GBK menggunakan bus pariwisata. Bahkan tidak sedikit juga yang menuju ke lokasi dengan menggunakan angkutan umum. Sementara itu, dampak dari kepadatan arus lalu lintas pun menyebabkan kemacetan, terutama Jalan Gatot Subroto menuju Senayan padat merayap. Bahkan bisa kita saksikan secara bersama bahwa di kawasan GBK sudah padat sekali dari simpatisan yang antusias untuk mengikuti menyaksikan acara konser Metal 03 pada Sabtu hari ini. Ikut acara hari ini menunjukkan solidaritas, loyalitasnya dan juga dukungannya untuk Indonesia. Dan pemirsa, seperti inilah suasana di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya di stadion utama yang mana ramai sekali simpatisan dari para pendukung paslon 03 Ganjar Mahfud yang antusias untuk menyaksikan acara konser Salam Metal 03 pada hari ini. Dan didominasi para masyarakat atau simpatisan yang hadir menggunakan kaos berwarna putih dan juga berwarna hitam, serta ada yang menggunakan jaket bomber khas seperti yang digunakan Pak Ganjar Pranowo ketika dalam debat Capres-Cawapres pada beberapa waktu yang lalu. Dan nantinya Mahfud MD akan menyampaikan maklumat pada sore hari nanti, tepatnya pada pukul 16:24 waktu Indonesia Barat. Maklumat tersebut disampaikan selama 15 menit nantinya. Dan selanjutnya, calon presiden Ganjar akan mengisi pidatonya selama 20 menit dimulai sejak pukul 17:04 waktu Indonesia Barat.
Ribuan pendukung calon presiden dan wakil presiden dari PDIP Ganjar Pranowo Mahfud MD membanjiri kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, tepatnya Sabtu sore 3 Februari 2024. Mereka mengikuti konser Salam Metal Ganjar Mahfud yang digelar pada hari ini di tengah hiruk-pikuk pendukung. Terlihat ada beberapa masyarakat yang menggunakan kaos putih, kaos merah, dan juga hitam yang bertuliskan Tastes. Kemudian ada juga yang menggunakan kaos dengan wajah atau foto gambar Paslon 03 yakni Ganjar Mahfud. Dan nantinya Mahfud MD akan menyampaikan maklumat pada sore hari pada pukul 16:24 waktu Indonesia Barat. Maklumat tersebut disampaikan selama durasi 15 menit. Selanjutnya calon presiden Ganjar akan mengisi pidatonya sekitar 20 menit dimulai sejak pukul 17:04 waktu Indonesia Barat. Oke, sedikit lagi udah bisa kita nunggu bagaimana kesiapan yang ada di bawah. Konser Salam Metal Ganjar Mahfud ini disebut sebagai hajatan rakyat yang bertajuk Satset, yang digelar sejak tadi sudah dimulai dan sudah juga memasuki rangkaian agenda acara, dan masyarakat juga sudah mulai berkumpul di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno bahkan sejak pagi tadi. Kemudian dimulai pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Oke. Udah ya? Oh, dikit lagi. Oh, dikit lagi. Oke, dikit lagi. Sabar, sabar. Ya. Tenang ya kawan-kawan semua. Tenang. Dikit lagi nih, dikit lagi. Ayo, itu masih bisa tuh di belakang, masih agak luas tuh. Kemudian juga pada agenda konser Salam Metal 03 pada hari ini, turut sejumlah artis memeriahkan acara hari ini. Antara lain adalah Abdi Negara, kemudian Sandi Pasben, Eka Deli, kemudian ada Tantri Kotak, Opi Andresta, kemudian Yonglex, Mazo Prai, Rizky Inggar, Cak Lontong, Abdel, Denny Chandra, Akbar, kemudian ada Ivan Nestorman, dan terakhir ada Vicky Prasetyo yang nantinya akan nyanyikan lagu Rungkat. Sama-sama ya, ayo mundur lagi yuk. Yang temponya semakin cepat tentunya, semakin betul. Sebentar lagi kita udah waktu berjalan terus, ini sudah jam 3 lewat, sudah masuk ke puncak acara. Tapi kita sudah mulainya nih, kalau misalnya ruangnya belum ada. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan bahwa antusiasme teman-teman sangat besar. Mohon kerjasamanya sebentar aja ya. Ayo, masih mundur lagi, dikit lagi. Siap, siap, sabar, tenang, tenang. Oke? Oke, teman-teman penari bisa menyesuaikan ruang yang ada. Teman-teman penari sudah bisa dimulai, bisa menyesuaikan dengan space yang ada ya. Karena kalau lihat dari sini memang sudah sangat mentok teman-teman. Jadi kita tolong kerjasamanya. Oke, oke. Kita bisa mulai ya. Oke, ini dia penampilan. Sebentar. Oke, oke. Kita langsung mulai, ini dia penampilan. Acara akan segera dimulai. Soekarno Putra. Yang akan menampilkan tarian gorosan. Terkait dengan konser metal atau konser Salam Metal Paslon 03, Satset Tastes.
Nang total. Baik pemirsa, seperti kita ketahui bersama, kita saksikan bahwa di sisi kanan layar kaca Anda terlihat sudah ada pantauan situasi arus lalu lintas yang mana para pendukung sudah mulai berdatangan menuju ke kawasan Gelora Bung Karno untuk memeriahkan acara konser Salam Metal 03 pada sore hari ini. Dan memang untuk agenda sendiri ini akan dimulai pada pukul 15.00 atau tadi sudah dimulai dan juga dibuka dengan tarian opening Kinaria GSP Guru Soekarno Putra. Kemudian pada pukul 15.05 menurut rundown marching band Black Bull Drum Corps. Kemudian ada lagi MC. Kemudian doa, apel Satgas, kemudian ada segmen pemukulan kentong para ketua umum partai. Dan lebih dari 100.000 relawan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud ramaikan konser Salam Metal. Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat atau Harapan Jutaan Rakyat. Rumah aspirasi Ganjar Mahfud bersama lebih dari 2.444 kelompok relawan akbar Ganjar berkampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat. Dan konser Salam Metal 03 menang total yang digelar pada hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan mendengarkan pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri dilanjutkan dengan pemukulan kentong kebangsaan sebagai tanda tetan suara kita mendukung apa yang disampaikan oleh calon presiden dan wakil presiden kita. Kita dengarkan sambutan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah GBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Menang, menang, menang. Satu putaran. Sanggup? Ayo, sanggup apa enggak? Kalau bohong bagaimana? Ayo jawab Ibu. Kalau bohong bagaimana? Sudah mantap belum untuk nyoblos nomor berapa? Kurang keras. Kurang keras. Ibu ini disuruhnya pidato terus. Tapi Ibu sebetulnya sekarang hari-hari ini sedang prihatin. Kenapa? Karena Ibu ini anaknya siapa ya? Siapa? Iya namanya sih Bung Karno. Tapi dia tuh siapa? Apa? Benar. Lah ya, bayangkan kalian ini sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Betul
apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, betul apa tidak? Kok enak-enak aja ya. Ya Ibu hari-hari ini apa ya, sama Mbak Puan, ini Mas Manan bilangnya gini, Mama sabar, sabar, sabar. Ngomong sabarnya 3 kali loh. Tapi lama-lama kok yang gak sabar ya. Karena saya nggak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Di mana? Di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat. Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi ku sapa to yo? Hah? Ayo. Jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras, kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti Ibu. Kenapa? Kalau Ibu nggak takut, karena Ibu tahu hak Ibu. Enak aja, anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul, baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan
bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul tidak? Iya, kalau mamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia ngelawan ke depan situ, yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh. Ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak Polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Lah masa ya, polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik, ada polisi takut, ada polisi yang nggak ngerti hanya karena siap dan padahal dia nggak ngerti perintah opo. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau. Karena Republik ini, ingat, dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya, tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat, yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Ganjar sih belum jadi, yang lagi jadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Lah iya dong, bayangkan dong. Mbok ya. Oh, kalau saya liatin aja, gila juga deh. Kalau udah pikirannya, udahlah Pak Polisi, tentara, aduh. Kamu juga ntar kalau udah pensiun, kamu juga makan di warung kok. Ayo, betul apa enggak? Lah iya ibu ngomong sih gampang aja loh, emang bener sekarang aja pasti nanti pergi deh ke warung. Nah, memangnya saya mau jadi provokator? Jangan dikasih makan ya. Kalau yang udah intimidasi, udah jangan deh, capek deh. Kenapa sih? Lo katanya luber. Pemilihan umum langsung tuh saya loh yang waktu itu mesti ngawasi, makanya berhasil. Karena dulu kan kalau sudah ada MPR yang memutuskan siapa jadi presiden setelah reformasi, makanya perlu ingat, maka dimintalah bahwa diadakanlah pemilu langsung untuk mempergunakan hak coblos rakyat. Nah yang ngawasi itu presiden kelima saya. Nah saya enggak mau kalau sekarang enak-enak aja, nanti nipu-nipu. Siapa yang suka terima bansos? Angkat tangan. Jangan bohong. Ya nggak apa-apa, terima aja. Tapi nanti nyoblosnya jangan goyang loh. Siapa yang mau goyang? Ayo siapa yang mau goyang? Lo orang bansos tuh ya uangnya rakyat jangan lupa lo. Wah kayaknya lo ini duitnya dari mana ya? Kan gitu loh. Jadi kalau mikir itu mikir lurus. Nah ingat lo, ini ya ibu ngomong lo apa? Nyoblosnya 5 menit. Ingat, nyoblosnya 5 menit. Kalau salah milih pemimpin, ngerasain akibatnya 5 tahun loh. Nah sekarang pertanyaan terakhir saya, kalau belum jadi presiden udah intimidasi rakyat, udah pakai uang negara, pemimpin yang benar apa enggak, apa bagus apa enggak? Kurang keras, artinya masih ragu-ragu. Coba jawab dong, memilih yang kayak gitu apa enggak? Coba yang keras, tidak, gitu loh. Sampai di sininya mau meledak, kan ibu aja yang udah tua bisa. Tidak. Susah amat sih ngeluarin suara. Itu karena penakut, tahu. Rakyatku ini menjadi penakut karena apa? Tidak mengerti perundang-undangan, tidak mau dan maunya hanya disuruh-suruh, haknya tidak dipergunakan. Nah, gunakan sekarang, terlindungi oleh undang-undang Republik Indonesia, bukannya undang-undang si Badu atau apa. Ingat loh, ngomong sama yang lain. Jadi kalau kamu janji sama ibu 1 putaran ya 1 putaran loh. Kalau umpamanya Bu nggak bisa 1 putaran Bu karena diintimidasi Bu, udah jangan jadi anggota PDI Perjuangan. Ya keluar karena yang namanya anak buah saya itu kayak banteng ketaton. Wah gile dah. Padahal ibu sendiri suka dibilang, tapi kalau ibu itu adalah banteng pakai anting-anting karena perempuan. Coba bayangin, aduh. Pasti ini ibu udah dilaporin loh. Karena ke Mabes Polri, ke Bombo, emangnya gue mau diapain gitu aja aku.
Kalau ibu nanti kalau umpamanya dibawa ke polisi, kamu mau ngapain? Hah? Nggak denger ibu. Ayo, mau ngapain? Bener nih. Ntar pada cengeng. Ibu udah dibawa polisi 3 kali loh waktu zaman Pak Harto. Wah, galak-galak juga, tapi ibu sih kalem aja. Ya kan? Mesti bikin ini nih. Hai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk mewujudkan pemilihan umum 2024 yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat. Dan sebagai bentuk kewaspadaan kita guna melawan berbagai bentuk money politik dan intimidasi, marilah, jadi ibu udah suruh bikin kentongan, marilah kita secara simbolis serentak memukul 10.000 kentongan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional kita, untuk negara kita ini tetap berdaulat dan merdeka. Merdeka! 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 Menang! 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 Mari tepuk tangan sekali lagi untuk Presiden kelima kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, luar biasa. Ya, hari ini juga Mbak Inggar. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk memukul kentongan bersama sebagai seremoni dari rasa dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden kita hari ini. Iya, dan saya lihat juga ada 2 orang yang lebih mencintai demokrasi daripada gaji bulanan. Siapakah? Dia adalah Profesor Mahfud dan Pak Ahok. Pak Ahok, tepuk tangan buat beliau berdua. Ada satu lagi dong. Siapa tuh? Abdi Sleng. Mereka tidak mencari yang namanya uang. Iya. Tadi barusan ada simbolik pemukulan kentong. Kentongan. Betul. Ya. Kalau di kampung-kampung orang mukul kentong tuh biasanya kalau ada maling. Apakah ada maling demokrasi hari ini? Iya. Mas Jo. Ya. Seharusnya yang kita pukul bukan cuma kentongan. Apalagi dipukul? Seharusnya yang kita pukul juga adalah kita pukul ketidakadilan. Dan semua orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan hukum dan konstitusi. Betul. Saya setuju sama ibu ini. Setuju sekali. Apa dong? Ngomong dong. Enggak, gue setuju aja. Ini gua lempar ini nih. Ini kenang-kenangan Dari mana? zamannya Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Tuh. Oke. Ya, saya setuju. Banyak hiburan setelah ini.